Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di informasi skor UTBK 2022 siswa SMA Negeri 1 Garut yang lulus ke Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas berapa skor UTBK siswa SMA Negeri 1 Garut yang lolos ke UPI Bandung tahun 2022. Dengan harapan informasi ini bisa menjadi bahan rujukan atau bahan pertimbangan bagi Anda, terutama bagi Anda yang minat ke Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Skor berapa saja yang harus menjadi target yang harus Anda peroleh untuk bisa diterima, untuk bisa lolos ke UPI tahun 2023 tahun ini. Baik, kita coba membahas satu demi satu siswa SMA Negeri 1 Garut yang lolos ke UPI. Setidaknya ada beberapa data yang masuk ke bimbingan dan konseling. Yang pertama, atas nama Meida Nurfajah, kelas 12 MIPA 2. Meida ini lolos ke Universitas Pendidikan Indonesia di pilihan pertama dengan jurusan yang dia pilih adalah Manajemen Resort dan Leisure, ya. Jadi Manajemen Resort dan Leisure. Skor yang diperoleh oleh Meida ini kemampuan penalaran umum 598,8, kemampuan memahami bacaan dan menulis sebesar 709,71, pengetahuan dan pemahaman umum di angka 590,58, pengetahuan kuantitatif di angka 616,26. Sehingga dari 4 skor tersebut di rata-rata itu di angka 628,84. Nih, bagi Anda yang mau ke jurusan ini mudah-mudahan target yang harus Anda peroleh tes potensialistiknya lah setidaknya 650-an lah ya. Walaupun di sini ada 628, tapi akan lebih aman apabila Anda coba target Anda di angka minimal. Baik, selanjutnya atas nama Pina Garsina asal kelas 12 MIPA 3. Vina ini diterima di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Ilmu Keolahragaan. Dia pilih ilmu keolahragaan di pilihan 1 dengan skor tes potensi skalistiknya di rata-rata 598,40. Aspek-aspek yang diperoleh, yang pertama aspek kemampuan penalaran umum di 482,53, aspek kemampuan memahami bacaan dan menulis di 632,65, pengetahuan dan pemahaman umum di angka 664,11, dan pengetahuan kuantitatif di angka 614,32. Jadi rata-ratanya di angka 598,40. Ini untuk SMA 1 ya, yang milih ke ilmu keolahragaan ini biasanya tidak terlalu banyak yang memilih, sehingga peluang untuk bisa masuk ke jurusan ini mungkin lebih besar. Ya, selain ilmu keolahragaan juga pendidikan olahraganya ya. Baik, untuk selanjutnya kita lihat yang diterima ke UPI atas nama Fajar Muhammad Ridwan. Ini asalnya dari asal kelas 12 MIPA 7. Di UPI-nya dia ngambil jurusan pilihan pertama dengan jurusannya Pendidikan Bahasa Sunda. Nah, ini Pendidikan Bahasa Sunda juga di SMA 1 Garut peminatnya hanya beberapa siswa saja. Sehingga peluang untuk masuk ke jurusan ini juga memiliki peluang yang besar.
Fajar ini skor skolastiknya diperoleh dengan rata-rata nilai tes potensi skolastiknya di angka 536,60 yang terdiri daripada aspek kemampuan penalaran umum di 492, kemampuan memahami bacaan dan menulis di 612, pengetahuan dan pemahaman umum di angka 529, pengetahuan kuantitatif di angka 513. Jadi rata-ratanya di angka 536,50. Oke, baik, selanjutnya yang diterima di UPI atas nama Astrid Nurhanafi, asal kelas 12 MIPA 9. Dia memilih pilihan prodinya di pendidikan matematika. Dia lulus di pilihan pertama. Ya. Nah, ini bagi Anda yang minat di pendidikan matematik, cukup banyak peminatnya kalau program pendidikan di UPI, karena memang UPI asalnya adalah memang perguruan tinggi yang menghasilkan calon-calon guru yang profesional ya, dan masih dipercaya oleh masyarakat kalau mau jadi guru ke UPI saja. Padahal sekarang UPI bukan hanya pendidikan, namun tetap kepercayaan masyarakat kalau mau jadi guru memang ke UPI. Skor yang diperoleh Astrid ini untuk kemampuan penalaran umum itu di angka 693,55. Ini memang mendekati angka skor 700 ya. Kemampuan memahami bacaan dan menulis di angka 603,96. Pengetahuan dan pemahaman umum di angka 644,63. Dan pengetahuan kuantitatif di 606,36. Rata-rata nilai PTS-nya di 637,13. Nah, ini kalau untuk jurusan pendidikan matematik di SMA 1 tidak terlalu sedikit juga sih, ada beberapa siswa yang minat di pendidikan matematik. Baik, untuk selanjutnya atas nama Siti Aulia Julfa. Ini asal kelasnya 12 MIPA 6. Dia diterima di UPI di pilihan kedua. Jurusan yang dia pilih adalah pendidikan teknik arsitektur. Nah, ini calon-calon guru-guru SMK ini ya, pendidikan teknik arsitektur. Boleh Anda kalau yang meminat, kita perhatikan skornya. Untuk kemampuan penalaran umum di angka 569,38. Kemampuan memahami bacaan dan menulis di angka 654,23. Pengetahuan dan pemahaman umum di 676,53 dan pengetahuan kuantitatif di angka 597,93. Jadi di rata-ratanya di angka 624,52. Nah, ini memang tetap walaupun pilihan 2 ke UPI ini kalau kita lihat skornya di atas 600 ya. Di atas 600. Tapi ada aspek-aspek yang harus menonjol, seperti dalam hal ini di aspek kalau untuk Siti Aulia ini di aspek pengetahuan dan pemahaman umum yang skornya lebih besar dibandingkan dengan aspek-aspek lain. Oke, baik, kita lanjut ke Naila Najla Jahira. Naila Najla Jahira ini asal dari kelas 12 MIPA 7. Beliau diterima di UPI di pilihan kedua, ngambil jurusannya pendidikan pariwisata. Nah, ini jurusan-jurusan yang relatif baru ya, sehingga mungkin ya peluang untuk bisa masuk ke jurusan ini bagi Anda yang berminat bisa menjadi pilihan ya. Skor yang diperoleh oleh Najla ini di aspek kemampuan penalaran umum sebesar 553,3, kemampuan memahami bacaan dan menulis di 621,16, pengetahuan dan pemahaman umum di angka 493,74, pengetahuan kuantitatif di angka 492,26,
dan rata-rata nilai TPS di angka 540,12. Ini rata-ratanya 540,15. Itu untuk apa? Jurusan pendidikan paribasa, di mana jurusan itu jurusan yang relatif baru. Nah, selanjutnya yang diterima di UPI atas nama Amelia Fikri Nurillah. Nah, Amelia ini asal dari kelas 12 MIPA 7. Beliau diterima di UPI di pilihan kedua dengan program studi pilihannya Pendidikan Kesejahteraan Masyarakat, ya. Pendidikan Kesejahteraan Masyarakat. Skornya di rata-rata tes potensial skolastiknya 570,24. Yang terdiri daripada aspek kemampuan penalaran umum di angka 646,94, kemampuan memahami bacaan dan menulis di angka 549,06, pengetahuan dan pemahaman umum di angka 453,39, pengetahuan kuantitatif di angka 631,55. Jadi rata-ratanya di angka 570,24. Baik, ini juga jurusan yang tidak terlalu banyak lah pendidikan kesejahteraan masyarakat. Bahkan mungkin banyak yang kurang dikenalnya. Kenapa tidak? Silakan yang berminat. Ini menjadi pilihan untuk di pendidikan kesejahteraan masyarakat. Oke, baik, kita lanjut ke yang lain atas nama Pajar Septiana. Ini asalnya dari 12 IPS 1. Dia milih UPI di pilihan pertama dengan jurusan yang dia pilih Desain Produk Industri. Ya, Desain Produk Industri. Skor yang diperolehnya di kemampuan penalaran umum 572,67, kemampuan memahami bacaan dan menulis di angka 467,31, pengetahuan dan pemahaman umum di angka 528,84, dan pengetahuan kuantitatif di angka 495. Jadi rata-rata nilai TPS atau tes potensi skolastiknya di angka 492,44. Nah, ini di angka yang mendekati 500 tapi di bawah 500 sedikit, ya. Baik, silakan Anda untuk memperhatikan skor ini bagi Anda yang berminat di Desain Produk Industri UPI. Baik, yang selanjutnya atas nama Fania Kasimira Trani, asal dari 12 IPS 2. Dia diterima di UPI di pilihan kedua, jurusannya Sastra Inggris, ya. Ini bukan pendidikan tapi sastra Inggris, ya, umum berarti. Non kependidikan dengan skor yang dia peroleh aspek kemampuan penalaran umum ini di 726,95, kemampuan memahami bacaan dan menulis di angka 732,69, pengetahuan dan pemahaman umum 691,22, pengetahuan kuantitatif 450,6, dan rata-rata semuanya di angka 650,37. Itu untuk sastra Inggris. Baik, selanjutnya atas nama Siti Farhah Fadilah, ya, Siti Farhah Fadiah, asal dari kelas 12 MIPA 4. Dia diterima di UPI pilihan kedua, jurusan PGST Kampus Bumi Siliwangi. Nah, ini anak-anak yang berminat menjadi guru SD, ya, pendidikan guru SD, dan saya yakin masih diperlukan banyak sekali. Kenapa tidak Anda coba pilih PGST Kampus Bumi Siliwangi. PGST itu ada yang di kampus Bumi Siliwangi, ada yang di kampus Cibiru, ada yang di kampus Tasik, dan seterusnya. Di Banten bukan ada. Skor yang diperolehnya adalah kemampuan penalaran umum di angka 666,66, kemampuan memahami bacaan dan nulis di angka 642,88, pengetahuan dan pemahaman umum di angka 605,87, pengetahuan kuantitatif di angka 469,81, dan rata-rata semua nilai tes potensi skolastik Siti Farhah ini di angka 596,31.
Ini juga mendekati angka skor 600 ya. Baik, selanjutnya atas nama Saidah Rihadatul ya. Saidah Rihadatul ya. Ini atas kelas dari 12 MIPA 4. Dia diterima di UPI pilihan kedua jurusan Keperawatan Kampus Sumedang. Nah, ternyata UPI di Kampus Sumedang juga ada untuk keperawatan. Skor yang diperoleh kemampuan penelaran umum di 669, kemampuan memahami bacaan dan menulis di angka 601,77, pengetahuan dan pemahaman umum di angka 664,13, pengetahuan kuantitatif di 523,55, sehingga rata-rata nilai tes potensi skolaristiknya di angka 614,61. Nah, silakan yang mau keperawatan ternyata di UPI juga ada, bahkan di kampus Sumedang juga ada. Nah, dulu sebelumnya di Garut juga ada keperawatan, namun beberapa tahun ini entah apa penyebabnya dikembalikan lagi ke Bandung. Nah, baik itu siswa-siswa SMA Negeri 1 Garut yang lolos ke UPI menggunakan jalur tertulis atau UTBK. Nah, kalau dari sekian banyak yang masuk data UTBK ke UPI, Bapak mencoba untuk menghitung rata-rata seluruhnya, diperoleh rata-rata seluruhnya di angka ya, jadi rata-rata skor UTBK yang lulus ke UPI 2022 itu di angka 589,95. Jadi di angka 589,95. Kalau kita lihat dari aspek-aspek skolaristiknya, rata-rata pengetahuan kuantitatif di angka 537,87, rata-rata aspek pengetahuan dan pemahaman umum di angka 594,73, dan rata-rata aspek kemampuan memahami bacaan dan menulis atau literasi di angka 620,67, dan rata-rata aspek kemampuan penalaran umum di angka 606,53. Nah, itu skor UTBK yang lulus ke UPI tahun 2022. Semoga informasi ini sekali lagi bisa memberikan informasi yang bisa dijadikan oleh Anda sebagai acuan ataupun patokan untuk menetapkan target skor yang harus Anda peroleh kalau Anda berminat ke Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, kalau jurusannya semakin ketat berarti Anda harus lebih besar untuk menetapkan skor yang harus Anda capai di tahun ini. Semoga Anda sukses di UTBK tahun 2023 dan memperoleh skor yang sesuai dengan apa yang menjadi pilihan Anda di perguruan tinggi yang Anda pilih maupun program studi yang Anda pilih. Saya yakin Anda bisa terus bersemangat, terus belajar, terus berlatih untuk mencapai skor UTBK yang bisa bersaing.